Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Kembali lagi dengan saya Jelita Ginting yang akan membawakan materi latihan dasar. Sebelum masuk ke materi ini, kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kita Angel yang mengikuti pelatihan ini pada tahun lalu. Bagaimana Angel mengikuti pelatihan ini dan bagaimana Angel membagikannya juga kepada orang lain, kita akan menyaksikannya melalui video berikut ini. Shalom, perkenalkan nama saya Angel Sinawari Temanwang. Saya merupakan mahasiswi Universitas Jambi dengan jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2020. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya mengikuti pelatihan dasar 4 hukum rohani. Awalnya, saya mengikuti pelatihan dasar ini hanya untuk coba-coba, mencari teman baru, dan penasaran apa sih yang dilakukan oleh pelatihan ini. Banyak tantangan yang harus saya hadapi, seperti pergi bermain, tidur siang, dan melakukan kegiatan lainnya harus saya tunda. Karena saya mengingat saya sudah bertanggung jawab untuk terus mengikuti pelatihan ini sampai tahap akhir. Ketika mengikuti pelatihan dasar 4 hukum rohani ini, saya menjadi tahu bahwa Allah mengasihi kita dan Dia mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kita. Akan tetapi, melalui dosa yang telah kita perbuat, hubungan kita dengan Dia menjadi terpisah. Tapi, melalui Yesus Kristus yang adalah satu-satunya jalan keselamatan di dalam hidup kita, hubungan pribadi kita dipulihkan dengan Allah melalui tindakan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Setelah kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah, kita juga harus bertumbuh secara rohani dan menceritakan Injil kabar sukacita kepada banyak orang. Dari pelatihan ini, saya belajar tentang amanat agung bahwa manusia tanpa Injil adalah binasa. Pada saat itu, saya sudah mulai menceritakan Injil kepada teman-teman apostol di dalam gereja saya, dan saya rindu untuk terus menceritakan Injil kepada banyak orang. Di sini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk tetap setia di dalam mengikuti pelatihan ini, dan percayalah bahwa teman-teman akan mendapatkan hal baru yang sebelumnya tidak pernah teman-teman dapatkan. Sekian dari saya, Shalom, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dari Angel, kita sama-sama belajar untuk mari bertanggung jawab akan komitmen yang sudah kita ambil. Kita sudah mengambil komitmen untuk mengikuti pelatihan ini, maka kita harus menyelesaikannya dengan baik. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, mengapa harus mengikuti pelatihan ini? Jawabannya adalah yang pertama, cara dan sarana latihan ini telah dipersiapkan untuk menolong peserta bagaimana menyaksikan Kristus secara efektif. Yang kedua, kebanyakan orang Kristen takut untuk menyampaikan iman mereka. Ada juga yang mengalami kesulitan untuk memulai suatu percakapan atau tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Mungkin teman-teman takut-takut untuk menyaksikan tentang Kristus atau sulit untuk membangun percakapan, maka ini adalah pelatihan yang tepat bagi teman-teman. Dan yang ketiga, cara dan sarana ini hanya alat untuk menolong seseorang dapat bersaksi dengan lebih efektif. Tapi Roh Kuduslah yang akan bekerja. Maka dari itu, mari sama-sama kita melafalkan definisi dari kesaksian yang berhasil. Kesaksian yang berhasil adalah kesaksian yang dilakukan dengan cara mengambil prakarsa untuk berbicara tentang Kristus dalam suasana persahabatan, dalam kuasa Roh Kudus, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sekali lagi, kesaksian yang berhasil adalah kesaksian yang dilakukan dengan cara mengambil prakarsa untuk berbicara tentang Kristus dalam suasana persahabatan, dalam kuasa Roh Kudus, dan menyerahkan hasilnya pada Allah. Kita akan memasuki materi latihan dasar 1. Ya, apa tujuan dari materi latihan dasar 1 adalah latihan ini dimaksudkan agar peserta dapat mengetahui bagaimana menggunakan buku 4 hukum rohani sebagai sarana penginjilan pribadi. Ya, untuk cover dari buku 4 hukum rohani seperti ini, seperti yang ditunjukkan di layar. Mari sama-sama kita mengenal buku 4 hukum rohani. Buku 4 hukum rohani merupakan inti latihan ini. Karena itu, pada latihan ini dan beberapa latihan berikutnya, buku 4 hukum rohani lah yang akan menjadi bahan pembahasan utama. Yang kedua, tentu saja buku 4 hukum rohani bukan satu-satunya cara untuk memberitakan Kristus kepada orang lain. Tetapi cara ini adalah cara yang efektif. Sehingga ribuan orang telah mengalami sendiri bahwa mereka dapat menggunakan dengan mudah buku ini.
Kemudian, langkah-langkah pokok yang diperlukan oleh seseorang untuk menerima Kristus telah tercakup dalam 4 hukum rohani. Untuk lebih jelasnya lagi, mari sama-sama teman-teman kita mengeluarkan 4 hukum rohani kita, baik itu dalam soft copy maupun hard copy. Mari kita membacanya kembali dan kita akan menyaksikan video seseorang yang dibacakan buku 4 hukum rohani, di mana dia belum berdoa menerima Kristus dan bersedia dipimpin untuk berdoa menerima Kristus. Halo Dek. Hai Kak, Kakak duduk di sini ya. Boleh Kak. Ya. Siapa namanya Dek? Clarita Kak. Oh, dari jurusan mana? Dari jurusan fisika Kak. Angkatan 2018 Kak. Lagi sibuk Dek? Enggak sih Kak. Oh, Kakak mau sharing sesuatu sama Clarita. Boleh nggak Dek? Boleh Kak. Tentang apa Kak? Clarita pernah dari dunia nggak Dek? Belum pernah. Boleh nggak Kak bacakan? Boleh Kak. Sudahkah saudara mendengar tentang 4 hukum rohani? Belum pernah. Rahasia kebahagiaan hidup dan keselamatan jiwa. Sebagaimana ada hukum-hukum alam yang mengatur alam ini, demikian juga ada hukum-hukum rohani yang mengatur hubungan saudara dengan Tuhan Allah. Hukum yang pertama boleh jadi Boleh Kak. Hukum yang pertama, Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai satu rencana yang indah bagi hidup saudara. kata mengasihi dan kata rencana. Kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Rencana Allah, Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kemewahan, suatu kehidupan yang berarti dan penuh kebahagiaan. Yohanes 10 ayat 10. Menurut Clarita, apakah sebabnya banyak orang tidak pernah mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan penuh kebahagiaan ini? Kalau menurutku Kak, karena mereka nggak percaya, nggak bersyukur. Iya, nggak percaya, nggak bersyukur ada dalam satu kategori, yaitu dosa. Sebab, hukum yang kedua, manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Manusia penuh dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 27. Manusia diciptakan bersekutu dengan Tuhan Allah. Akan tetapi, kekerasan hatinya, ia memilih jalannya sendiri, sehingga persekutuannya dengan Tuhan Allah terputus. Menurut Alkitab, kekerasan hati untuk memilih jalan sendiri dan ingin hidup bebas dari Tuhan Allah disebut dosa. Dan hal ini diwujudkan baik dengan sikap melawan maupun dengan sikap masa bodoh. Manusia terpisah dari Tuhan Allah, sebab upah dosa ialah maut, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Roma 6 ayat 23. Nah, di sini ada gambar kan, Dek? Gambaran antara Tuhan Allah yang Maha Suci dengan manusia yang penuh dosa. Tuhan Allah Maha Suci, sedangkan manusia penuh dosa. Karena itu, ada satu jurang pemisah antara Tuhan Allah dengan manusia. Manusia selalu berusaha untuk mencari Tuhan Allah dan kehidupan penuh kebahagiaan melalui usahanya sendiri, yaitu kehidupan yang baik, etika, filsafat, dan lain-lain, namun gagal disebabkan karena dosa-dosanya. Hukum yang ketiga memberikan kita jalan keluar dari kesulitan. Hukum yang ketiga, boleh satu lagi yang baca? Hukum yang ketiga, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Melalui Dia, saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi saudara. Kristus mati dan hidup. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Kristus telah bangkit pula dari kematian. Kristus telah mati karena dosa kita. Ia telah dikuburkan, Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. 1 Korintus 15 ayat 3-6. Kristus adalah satu-satunya jalan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes 14 ayat 6. Ya, di sini ada gambar lagi kan, Dek, tentang Tuhan Allah dan manusia. Allah telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya dengan mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menggantikan kita.
Tapi tidak cukup hanya mengetahui ketiga hukum ini. Hukum yang keempat, kita harus menerima Yesus Kristus menjadi Juru Selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Dengan demikian, kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Kita harus menerima Kristus, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Yohanes 1 ayat 12. Kita menerima Kristus dengan iman, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang menegakkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita menerima Kristus dengan mengundangnya secara pribadi. Kristus berkata, "Lihat, aku berdiri membuka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya." Wahyu 3 ayat 20. Menerima Kristus berarti berpaling dari diri sendiri kepada Tuhan Allah, serta menyerahkan seluruh pribadi kita, yaitu akal budi, perasaan, dan kemauan. Karena itu, tidak cukup hanya mengerti ajaran Kristus dengan akal kita saja, atau menanggapinya berdasarkan perasaan semata. Kita harus mengambil tindakan berdasarkan kemauan kita untuk menyerahkan setiap segi kehidupan kita dikuasai oleh Yesus Kristus. Nah, kedua lingkaran ini menggambarkan dua macam kehidupan kita. Lingkaran yang pertama adalah hidup yang dikuasai oleh si aku, di mana A artinya si aku naik ke atas tahta kehidupannya, kemudian salib ada di luar dari lingkaran kehidupannya, kemudian titik yang kacau ini menggambarkan segala keinginannya yang kacau, yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Kemudian lingkaran yang kedua, hidup yang dikuasai oleh Kristus. Kristus naik ke atas tahta kehidupannya, kemudian si akunya sudah pasti turun tahta, dan titik-titik ini rapi ya dek, artinya selaras dengan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Nah, menurut Clarita, lingkaran mana dek yang mencerminkan kehidupan kamu saat ini? Yang sebelah kiri. Lingkaran yang sebelah kiri ya dek. Kemudian lingkaran manakah yang ingin akan mencerminkan kehidupan Clarita? Pastinya mau yang sebelah kanan. Ya, pasti di sebelah kanan ya dek. Yang berikut ini menjelaskan bagaimana Clarita dapat sebagai satu tindakan kemauan. Clarita dapat menerima Kristus sekarang ini juga dengan doa berdasarkan ini. Doa adalah percakapan dengan Tuhan. Berdoalah dengan kata-kata Clarita sendiri. Tuhan Allah mengetahui isi hati Clarita dan tidak bergantung pada kata-kata Clarita. Berikut ini satu saran doa dek. Kakak bacakan ya dek contoh doanya. Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau, saya membuka pintu hatiku dan menerima Dikau sebagai juru selamat. Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosaku. Kuasailah tahta hatiku, untuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, apakah doa ini menyatakan keinginan hati Clarita? Iya. Ya, kalau demikian, kalau Clarita berdoa dengan iman, mengundang Kristus untuk menguasai hidup Clarita, apa yang akan terjadi? Kristus akan masuk ke dalam. Ya, benar sekali dek. Jika demikian, ucapkanlah doa ini sekarang juga, maka Kristus akan masuk ke dalam hati dan hidup Clarita sebagaimana telah dijanjikan. Kakak akan bacakan doa ini, kemudian Clarita akan berdoa dengan bersuara. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau, saya memerlukan Dikau, saya membuka pintu hatiku, saya membuka pintu hatiku, dan menerima Dikau sebagai juru selamat dan Tuhanku. dan menerima Dikau sebagai juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosaku. Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosaku. Kuasailah tahta hatiku, Kuasailah tahta hatiku, hiduplah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Selanjutnya, bagaimana saudara dapat mengetahui bahwa Kristus telah berada dalam hati saudara? Ya, apakah Clarita telah mengundang Kristus masuk ke dalam hati Clarita pada waktu Clarita berdoa, Dik? Sudah Kak? Ya. Kalau demikian, sesuai dengan janjinya dalam Wahyu 3 ayat 20, di mana dia sekarang? Di dalam hatiku Kak? Ya, benar sekali. Kristus berjanji bahwa ia akan masuk ke dalam hidup Clarita ketika Clarita mengundangnya dalam doa. Mungkinkah ia tidak menepati janji?
Nggak mungkin. Bagaimana saudara mengetahui bahwa ia menjawab doa saudara? Karena Allah senantiasa setia pada janji dan firman. Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada semua orang yang menerima Kristus. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu dituliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11-13. Silakan Kak, baca yang ini. Bersyukurlah senantiasa bahwa Kristus ada di dalam hidup saudara dan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan hidup saudara. Ibrani 13 ayat 5b. Saudara dapat mengetahui bahwa Kristus tinggal dalam hati saudara dan bahwa sejak saudara mengundang Dia berdasarkan iman saudara kepada janjinya, saudara menerima hidup yang kekal. Dia tidak akan mengecewakan saudara. Bagaimana tentang perasaan? Janganlah bergantung pada perasaan. Jaminan iman kita bukanlah perasaan-perasaan kita yang dapat berubah-ubah, melainkan janji Kristus. Orang Kristen hidup karena imannya pada Tuhan dan firman-Nya. Bagian kereta api di bawah ini menggambarkan hubungan antara kenyataan Tuhan dan firman-Nya, iman, yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya, dan perasaan, akibat dari iman dan ketaatan kita. Kereta api dapat terus berjalan dengan atau tanpa gerbong penumpang, asal saja batu bara dimasukkan ke dalam lokomotif. Sebaliknya, adalah mustahil membuat kereta api ini berjalan dengan memasukkan batu bara ke dalam gerbong penumpang. Demikian juga, sebagai orang Kristen, janganlah kita menggantungkan iman kita kepada perasaan, melainkan kita harus mendasarkan iman kita pada janji-janji Allah dalam. Sejak Clarita menerima Kristus, banyak hal telah terjadi dalam kehidupan Clarita ini. Termasuk yang pertama, boleh Clarita baca? Pertama, Tuhan Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus telah berada di dalam hati saudara. Yang kedua, dosa-dosa saudara telah diampuni. Yang ketiga, saudara telah menjadi anak Tuhan. Dan yang keempat, saudara telah memulai perjalanan hidup yang sesuai dengan rencana Allah bagi hidup saudara. Dengan demikian, menerima Kristus merupakan pengalaman yang lebih indah daripada pengalaman-pengalaman lain yang manapun dalam hidup Clarita. Karena itu, maukah Clarita berdoa untuk menyatakan terima kasih Clarita kepada Dik? Kita ambil waktu secara pribadi berdoa untuk menyatakan ucapan syukur. Mengucapkan syukur kami Tuhan. Amin. Sekarang bagaimana selanjutnya? Saran-saran untuk pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani adalah hasil dari ketaatan pada Kristus. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 11. Hidup berdasarkan iman akan memungkinkan Clarita untuk taat akan Allah dalam setiap segi kehidupan Clarita serta mempraktikkan hal-hal berikut ini. Ada 6 hal dari kata tunggu. Di huruf yang pertama ada T. Tiap-tiap hari hendaknya hidup berdasarkan iman akan memungkinkan saudara untuk taat akan Allah dalam setiap segi kehidupan saudara. Hidup berdasarkan iman akan memungkinkan Clarita untuk taat akan Allah dalam setiap segi kehidupan Clarita serta mempraktikkan hal-hal berikut. Ya, ada makna di setiap huruf di kata tunggu ya Dek. T yang pertama, tiap-tiap hari hendaknya saudara datang ke hadirat Tuhan dalam doa. Kemudian U, usahakan membaca Alkitab setiap hari. Clarita dapat memulainya dari Injil Yohanes. Dan M, mintalah kepada Tuhan supaya Clarita dapat mentaati apa yang telah Clarita baca dari Alkitab. Yang D, biasakanlah diri untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. U, usahakan mempercayakan setiap segi kehidupan Clarita kepada Tuhan. Dengan demikian maka Clarita dapat mengalami kehidupan yang penuh kelimpahan hidup hari ini. H, hendaklah Clarita membiarkan Roh Kudus menguasai hidup dan kesaksian Clarita sehari. Pentingnya mengikuti ibadah dan penelaahan Alkitab di gereja. Boleh Clarita yang baca deh? Ya. Ibrani 10 ayat 25 menasihatkan agar janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kalau ada beberapa potong kayu bersama-sama terbakar,
maka nyalanya besar dan memberi kehangatan. Tetapi apabila salah satu dari beberapa potong kayu itu diambil, kemudian ditaruh di hawa yang dingin, maka padamlah apinya. Demikian juga hubungan saudara dengan orang-orang Kristen yang lain. Jika Clarita tidak menjadi anggota suatu gereja, jangan Clarita menunggu supaya diundang. Ambillah tindakan, hubungilah pendeta dari gereja yang berkata di mana Kristus diagungkan dan firman Allah diberitakan. Buatlah rencana sekarang agar Clarita dapat turut berbakti pada hari Minggu yang akan datang. Ya, jika buku kecil ini benar-benar bermanfaat untuk Clarita, harap Clarita membacakannya juga untuk orang lain, Dek. Ini kakak kasih untuk Clarita ya, Dek. Terima kasih untuk waktunya, Dek. Kakak pamit, Dek. Ya, setelah menyaksikan video peragaan barusan, ada hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu orang yang membacakan buku 4 hukum rohani berada di sebelah kiri orang yang dibacakan buku 4 hukum rohani, dipegang sedemikian rupa. Dan orang yang membacakan buku 4 hukum rohani menggunakan pena atau pensil untuk menunjukkan bagian-bagian penting. Ya, saya yakin melalui video yang tadi kita perhatikan bersama-sama, kita sudah semakin mengerti bagaimana caranya membacakan buku 4 hukum rohani kepada teman, keluarga, ataupun orang-orang yang belum pernah kita jumpai sebelumnya. Kita akan masuk ke latihan dasar 2. Adapun tujuan dari latihan dasar 2 ini adalah, latihan ini dimaksudkan agar peserta dapat memahami hubungan integral atau laras padu antara hukum-hukum dalam buku 4 hukum rohani. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kita akan mendengarkan video kesaksian dari teman kita Devita, di mana Devita akan menceritakan pengalaman pertamanya ketika dia menyaksikan tentang Kristus kepada banyak orang. Mari kita saksikan video berikut ini. Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Devita Nurmani dari Universitas Dinamika Bangsa, Jambi, angkatan 2020. Di sini saya mau menyampaikan pertama kali diseringkan bersaksi di dalam ibadah online LPMI. Ketika saya diseringkan bersaksi oleh kakak PA saya, Rahel, awalnya saya menolak karena saya merasa takut, gugup, dan takut salah. Tapi Rahel selalu berkata, kamu bisa kok Dev, kamu bisa. Nah, akhirnya dari kata-kata Rahel tersebut saya merasa yakin dan berkata iya. Selain dari itu, saya termotivasi juga dari teman-teman saya di persekutuan yang sering memberikan kesaksian. Jadi saya juga merasa rindu untuk memberitakan kesaksian sehingga banyak orang yang mendengarkan kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ketika saya bersaksi, saya merasa bukan saya yang berkata, tapi Roh Kudus yang bekerja di dalam kesaksian yang saya berikan tersebut. Setelah saya menyampaikan kesaksian, saya merasa damai, tenang, dan hati saya merasa jadi plong karena telah menyampaikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Dari kesaksian yang saya sampaikan tadi, saya mendorong teman-teman untuk tidak takut untuk menyampaikan kesaksian karena Roh Kudus yang akan bekerja dan menolong kita. Dan percayalah, kesaksian yang kita sampaikan akan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Devita mengingatkan kita untuk tidak malu, tidak takut dalam menceritakan, membagikan kesaksian kehidupan kita, karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Sekali lagi, mari kita melafalkan definisi kesaksian yang berhasil. Kesaksian yang berhasil adalah kesaksian yang dilakukan dengan cara mengambil prakarsa untuk berbicara tentang Kristus dalam suasana persahabatan, dalam kuasa Roh Kudus, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kita akan mempelajari setiap hukum yang terdapat di buku 4 hukum rohani. Hukum yang pertama berbicara tentang Allah. Dan isi dari hukum yang pertama ini adalah Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Hukum yang pertama ini berbicara tentang Allah yang mengasihi dan punya rencana pada manusia. Ia dimulai dengan kalimat yang positif. Kemudian kalimat peralihan dari hukum yang pertama ke hukum yang kedua adalah, apakah sebabnya banyak orang tidak pernah mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan penuh kebahagiaan ini?
Kemudian kita lanjut ke hukum yang kedua. Hukum yang kedua berbicara tentang manusia. Isi dari hukum yang kedua adalah manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Hukum yang kedua ini berbicara tentang manusia yang penuh dosa, berusaha mencari Tuhan Allah melalui usahanya sendiri, yaitu kehidupan yang baik, etika, filsafat, dan lain-lain, tapi gagal seperti yang ditunjukkan di gambar ini. Dan peralihan dari hukum yang kedua ke hukum yang ketiga adalah hukum yang ketiga akan memberikan kita jalan keluar dari kesulitan ini. Hukum yang ketiga menceritakan tentang Yesus Kristus. Dan isi hukum ini adalah Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Melalui Dia, saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi saudara. Hukum yang ketiga ini berbicara tentang Yesus Kristus. Dan kalimat peralihan dari hukum yang ketiga ke hukum yang keempat adalah tidak cukup hanya mengetahui ketiga hukum ini. Kemudian hukum yang keempat. Hukum yang keempat berisi tentang respon pribadi orang yang kita layani. Ya, isi dari hukum yang keempat adalah kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Dengan demikian, kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Hukum yang keempat ini berbicara tentang tanggapan pribadi orang yang kita layani serta kepastian keselamatannya. Dan kalimat peralihan dari hukum yang keempat ke berdoa menerima Kristus adalah yang pertama, kita menanyakan kepada orang yang kita layani. Lingkaran manakah yang mencerminkan kehidupan saudara? Setelah orang yang kita layani menjawab, kita masuk ke pertanyaan kedua. Lingkaran manakah yang saudara ingin akan mencerminkan kehidupan saudara? Nah, ketika orang yang kita layani menjawab lagi, baru kita menyatakan satu pernyataan yang berikut ini menjelaskan bagaimana saudara dapat menerima Kristus. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan melihat video peragaan atau simulasi seseorang yang menggunakan buku 4 hukum rohani telah menuntun orang yang dilayani sampai berdoa menerima Kristus. Selanjutnya, ia ingin orang tersebut memiliki kepastian keselamatan. Selamat menyaksikan. Bagaimana Clarita dapat mengetahui bahwa Kristus telah berada dalam hati Clarita? Ya, apakah Clarita telah mengundang Kristus masuk ke dalam hati Clarita pada waktu Clarita berdoa? Sudah. Ya, sudah. Nah, kalau demikian, sesuai dengan janjinya, dalam Wahyu 3 ayat 20, di mana dia sekarang tuh? Nggak tahu. Baiklah, kita akan kembali buka ya dek Wahyu 3 ayat 20 di halaman ke-9. Boleh Clarita yang bacakan? Kristus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya." Ayat 3 ayat 20. Nah, berdasarkan ayat firman Tuhan ini, dek, apa yang terjadi ketika kita membuka pintu hati? Yesus akan masuk ke dalam hati. Iya sekali, dek. Ya, ketika kita mengundang Kristus masuk ke dalam hati kita, dia akan masuk ke dalam hidup kita. Nah, mungkinkah dia tidak menepati janjinya, dek? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Dan dari mana Clarita tahu bahwa ia menjawab doa Clarita? Karena Allah senantiasa setia pada janji-janji dalam firman. Benar sekali. Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada semua orang yang menerima Kristus. Boleh Clarita bacakan ayat ini, dek? Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11-13. Ya, kita baca bagian firman Tuhan ini tidak mengatakan mengira, menyangka, berharap, atau semoga. Tapi firman Tuhan ini mengatakan bahwa semua ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Bersyukurlah senantiasa bahwa Kristus ada di dalam hidup Clarita dan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan Clarita.
Clarita boleh buka deh Alkitabnya di Ibrani 13 ayat 5, kemudian Clarita boleh baca. Boleh Kak. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, berdasarkan ayat firman Tuhan itu, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mungkinkah dek Yesus Kristus meninggalkan kita? Nggak mungkin Kak. Iya, nggak mungkin. Kalau demikian, kalau Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita, berapa kali dek seharusnya kita mengundang Dia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Hanya sekali. Ya, benar sekali, hanya sekali dek. Ya, kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana video peragaan untuk memastikan keselamatan seseorang. Saya yakin teman-teman sudah semakin mengerti bagaimana caranya memastikan keselamatan orang yang kita layani menggunakan buku 4 Hukum Rohani. Selanjutnya kita masuk ke latihan dasar 3. Adapun tujuan dari latihan dasar ini adalah latihan ini dimaksudkan untuk memperlengkapi peserta dengan kemampuan untuk menyajikan buku 4 Hukum Rohani dengan sebaik-baiknya, serta dapat menanggulangi berbagai persoalan yang mungkin timbul selama penyajian tersebut. Ya, kita akan sama-sama mempelajari problematika yang terjadi ketika kita membacakan buku 4 Hukum Rohani terhadap orang yang kita layani. Sebelumnya, kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kita Nurlinza, di mana Nurlinza akan menyampaikan pengalaman pertamanya ketika dia memberitakan Injil terhadap teman-teman dan sahabatnya yang ada di kampus. Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom, perkenalkan nama saya Nurlinza Sinaga dari Universitas Jambi, Fakultas Peternakan, Angkatan 2019. Pada tahun 2021, saya diberitakan Injil oleh kakak PA saya yang bernama Kak Roita Panggabean. Setelah lama saya bergabung di pemuridan kelompok kecil, saya di-challenge oleh kakak PA saya untuk memberitakan Injil kepada teman saya, sahabat, atau teman-teman dekat saya. Awalnya saya tidak berani, pemalu, dan saya overthinking seperti itu karena saya orangnya pemalu dan tidak berani berbicara di depan orang banyak. Tapi karena saya mau belajar dan diajari oleh kakak PA saya juga, saya semakin berani untuk memberitakan Injil kepada teman, sahabat, dan teman-teman dekat saya. Maka dari itu, perubahan yang saya alami, saya semakin percaya diri dan semakin berani berbicara di depan banyak orang. Untuk teman-teman semua yang sekarang mau memberitakan Injil dan mau belajar juga memberitakan Injil, saya sarankan kepada teman-teman semua, jangan pernah takut dan mari mencoba, karena orang-orang yang mau berani mencoba dan berani untuk belajar, kita akan dimampukan oleh dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil kepada teman kita, kepada orang tua kita, ataupun kepada sahabat-sahabat kita. Maka dari itu, itulah sedikit kesaksian yang saya alami sendiri dari memberitakan Injil kepada teman-teman. Shalom, terima kasih. Melalui kesaksian yang disampaikan oleh teman kita Nurlinza, kita diingatkan untuk tidak takut, karena bagian kita hanyalah menceritakan dan Roh Kuduslah yang akan bekerja. Kembali lagi, kita akan melafalkan definisi dari kesaksian yang berhasil. Kesaksian yang berhasil adalah kesaksian yang dilakukan dengan cara mengambil prakarsa untuk berbicara tentang Kristus dalam suasana persahabatan, dalam kuasa Roh Kudus, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Selanjutnya kita akan sama-sama mempelajari pertanyaan peralihan untuk membacakan buku 4 Hukum Rohani. Ya, mungkin kita baru saja menemui orang-orang yang kita layani dan kita bingung untuk menanyakan apa dulu di awal untuk membangun komunikasi dengan orang yang kita layani. Yang pertama, kita bisa menanyakan, sudahkah saudara mendengar tentang buku 4 Hukum Rohani? Mungkin juga kita bisa menanyakan, dapatkah saudara memberi pendapat saudara tentang 4 Hukum Rohani? Ya, pertanyaan ini mungkin diberikan untuk orang yang sudah pernah dibacakan buku 4 Hukum Rohani. Jadi tidak salah kalau kita bertanya kepada mereka, bagaimana pendapat mereka tentang buku 4 Hukum Rohani. Atau bisa saja kita tanyakan, pernahkah seseorang membacakan buku 4 Hukum Rohani kepada saudara? Dan terakhir, kita juga bisa mengatakan, saya sedang mengikuti suatu latihan. Dalam latihan tersebut, saya mendapatkan sesuatu yang sangat berarti bagi hidup saya.
dan saya ingin menceritakan hal tersebut kepada saudara. Sudahkah saudara mendengar tentang 4 hukum rohani? Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan peralihan ketika kita pertama kali menjumpai seseorang ataupun yang sudah kita kenal dalam membangun komunikasi dari yang awalnya pengenalan, kemudian kita alihkan untuk membaca. Faktor-faktor yang sangat penting dalam menyajikan 4 hukum rohani adalah yang pertama, cara bersaksi. Yang kedua, sarana yang dipakai, di mana konteksnya adalah buku 4 hukum rohani. Kemudian yang ketiga, peranan orang Kristen atau peranan kita yang bersaksi. Kemudian yang paling penting adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan dari keempat faktor ini, kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip penyajian 4 hukum rohani. Apa saja prinsip-prinsip penyajian buku 4 hukum rohani? Yang pertama, bersaksi tentang Kristus hendaklah menjadi kebiasaan yang wajar atau menjadi lifestyle dalam kehidupan seorang Kristen. Yang kedua, ingat bahwa Roh Kuduslah yang mempersiapkan seseorang untuk menerima Kristus. Namun Roh Kudus memakai orang Kristen untuk memberitakan Injil. Termasuk pemberitaan Injil dengan menggunakan 4 hukum rohani. Itulah sebabnya orang Kristen harus bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus dan tidak mengandalkan cara dan sarana yang dipakainya. Kemudian yang ketiga, cara yang paling sederhana untuk menjelaskan 4 hukum rohani ialah membacakan buku itu kata demi kata dengan suara yang jelas. Dan yang keempat, bersaksi dengan menggunakan 4 hukum rohani tidak bermaksud memaksa seseorang untuk menerima Kristus. Prinsip yang kelima, kalau ada pertanyaan yang menyimpang, ingatlah bahwa kebanyakan pertanyaan itu akan terjawab sesudah 4 hukum rohani selesai dibacakan. Untuk menanggapi pertanyaan yang menyimpang, orang yang melayani dapat mengatakan, pernyataan itu baik. Bagaimana kalau kita lanjutkan dahulu membacakan buku ini, kemudian kita akan membicarakan pertanyaan saudara. Nah, jikalau pertanyaannya belum terjawab pada saat buku 4 hukum rohani itu selesai dibacakan, hendaklah pertanyaan tersebut dijawab dengan baik. Yang keenam, kalau ternyata bahwa orang yang dilayani itu kurang berminat, berhentilah sejenak dan katakan, apakah saudara senang kalau kita lanjutkan percakapan ini? Prinsip yang ketujuh, yakinlah bahwa iman berperan penting. Kalau seseorang mau menerima Kristus, jikalau ia mengucapkan doa dalam buku 4 hukum rohani tetapi tidak yakin bahwa Kristus akan datang dalam hidupnya, maka doa yang diucapkan itu tidak akan ada artinya. Kemudian prinsip yang ke-8, pekalah terhadap seseorang yang ingin berdoa dalam hati saja. Jadi kita nggak bisa memaksa orang itu harus berdoa dengan bersuara. Kemudian yang ke-9, peganglah buku 4 hukum rohani itu sedemikian rupa, sehingga dapat terbaca secara jelas. Pergunakanlah sebuah pena atau pensil untuk menunjukkan bagian-bagian penting. Hal ini akan menolong untuk menarik perhatian orang yang dilayani. Prinsip yang ke-10, kalau bersaksi kepada sekelompok orang, berilah buku 4 hukum rohani kepada tiap-tiap orang. Berdoalah dengan mereka yang tertarik untuk berdoa menerima Kristus. Dan seandainya hanya ada seorang saja yang tertarik, layanilah dia secara pribadi. Dan prinsip yang ke-11 adalah kalau seseorang pernah mendengarkan tentang 4 hukum rohani, tanyakanlah kepadanya, bagaimanakah pendapatnya tentang buku itu, kalau ia tertarik. Sedangkan berita Injil itu belum jelas baginya, bacakan kembali buku 4 hukum rohani kepadanya. Prinsip yang terakhir adalah, kalau seseorang tidak menerima Kristus pada waktu pertemuan yang pertama, hendaknya orang yang melayani mengatakan kepada orang itu bahwa ia bersedia melayani pada waktu yang akan datang. Ya, kita mengatakan kepada orang yang kita layani bahwa kita terus bersedia untuk melayani orang tersebut. Dan selanjutnya, kita membuat janji pertemuan kepada orang yang kita layani. Kemudian, kita terus mendoakan orang itu. Dan kalau mereka bersedia untuk bertemu lagi, sesuai dengan janji pertemuan, maka kita perlu menanyakan, bagaimana kesannya tentang Injil Yohanes yang disampaikan pada waktu pembacaan pertumbuhan.
Sekarang, mari sama-sama kita lihat buku 4 Hukum Rohani kita pada halaman ke-9. Ya, selanjutnya kita akan menyaksikan video peragaan di mana peragaan dilakukan dengan pengandaian orang yang ditanyakan pertanyaan. Lingkaran manakah yang mencerminkan kehidupan saudara? Menjawab, yang pertama, lingkaran sebelah kiri. Kemudian kita juga akan menyaksikan orang-orang yang menjawab tidak tahu. Dan yang ketiga, kita akan menyaksikan video orang yang menjawab lingkaran sebelah kanan. Lingkaran mana deh yang saat ini mencerminkan kehidupan Clarita? Sebelah kiri. Oke, nah kemudian lingkaran yang manakah yang ingin akan mencerminkan kehidupan Clarita? Lingkaran manakah yang mencerminkan kehidupan Clarita saat ini deh? Nggak tahu. Oke, kalau demikian lingkaran manakah yang ingin akan mencerminkan kehidupan Clarita? Aku jawab juga kan? Lingkaran manakah yang mencerminkan kehidupan Clarita saat ini? Yang sebelah kanan sih kak. Wow, baik sekali. Kakak akan terus lanjutkan baca ya dek, supaya Clarita juga bisa membacakan buku ini kepada orang lain. Oke kak. Melalui video peragaan yang baru saja kita lihat, kita sudah mengetahui apa yang akan kita jawab ketika kita mau menanyakan kepada orang yang kita layani lingkaran manakah yang mencerminkan kehidupan saudara, dan jika mereka menjawab sebelah kanan, tidak tahu, atau sebelah kiri. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan sama-sama menyaksikan video peragaan, di mana peragaan dilakukan dengan pengandaian orang yang ditanyai pertanyaan. Lingkaran manakah yang saudara ingin akan mencerminkan kehidupan saudara? Menjawab, lingkaran sebelah kanan. Kemudian video yang kedua adalah menjawab tidak tahu. Dan video yang ketiga menjawab lingkaran sebelah kiri. Mari sama-sama kita saksikan. Lingkaran manakah yang ingin akan mencerminkan kehidupan Clarita dek? Lingkaran yang sebelah kanan sih kak. Oke, yang berikut ini akan menjelaskan bagaimana Clarita dapat menerima Kristus. Lingkaran manakah yang ingin akan mencerminkan kehidupan Clarita? Nggak tahu sih kak. Yang berikut ini akan menjelaskan bagaimana Clarita dapat menerima Kristus. Lingkaran manakah yang ingin akan mencerminkan kehidupan Clarita? Masih tetap yang kiri kak. Oke, baiklah. Kakak akan tetap bacakan buku ini kepada Clarita, sehingga suatu saat nanti ketika Clarita ingin menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Clarita udah tahu gimana caranya dek. Oke kak. Ya, melalui peragaan tersebut, kita sudah sama-sama mengetahui apa yang akan kita jawab ketika kita menanyakan kepada orang yang kita layani, lingkaran manakah yang saudara ingin akan mencerminkan kehidupan saudara. Jika mereka menjawab kiri, menjawab kanan, atau menjawab tidak tahu. Kemudian yang ketiga, kita akan menyaksikan video peragaan, di mana peragaan dilakukan dengan pengandaian orang yang ditanyai pertanyaan, apakah doa ini menyatakan keinginan hati saudara? Menjawab ya ataupun menjawab tidak. Ya, pertanyaan ini ada di halaman 10. Mari sama-sama kita saksikan video peragaan ini. Apakah doa ini menyatakan keinginan hati Clarita? Iya. Kalau Clarita berdoa dengan iman, mengundang Kristus untuk menguasai hidup Clarita, apa yang akan terjadi, dek? Kristus akan masuk ke dalam hati kak. Benar sekali. Jika demikian, ucapkanlah doa ini sekarang juga. Apakah doa ini menyatakan keinginan hati Clarita, dek? Iya. Kalau Clarita berdoa dengan iman, mengundang Kristus untuk menguasai hidup Clarita, apa yang akan terjadi, dek? Nggak tahu kak. Baiklah, kita buka lagi ya dek di Wahyu 3 ayat 20.
Coba Clarita bacakan lagi G1 3 ayat 20. Kristus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya." Wahyu 3 ayat 20. Iya, berdasarkan ayat firman Tuhan ini, Dek. Di mana saat ini Yesus Kristus berdiri, Dek? Di muka pintu, Kak. Ya, menurut Clarita pintu apa, Dek? Pintu hati, Kak. Ya. Apa yang ingin Kristus lakukan? Ingin masuk. Apa yang akan terjadi kalau Kristus masuk ke dalam hati kita, Dek? Kristus akan ada di dalam hatiku. Ya, benar sekali. Jika demikian, ucapkanlah doa ini sekarang kita. Kita sama-sama sudah menyaksikan video peragaan dengan pertanyaan, apakah doa ini menyatakan keinginan hati saudara dengan jawaban ya dan tidak. Ya, melalui video-video problematika yang tadi sudah sama-sama kita saksikan, saya yakin kita semakin mengerti menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan atau kondisi-kondisi yang muncul ketika kita membacakan buku 4 Hukum Rohani. Selanjutnya, kita memasuki materi latihan dasar 4. Adapun tujuan dari latihan dasar 4 adalah latihan ini dimaksudkan untuk membekali peserta latihan dengan kemampuan untuk memulai suatu percakapan penginjilan dan memberi penjelasan tentang hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Adapun buku yang akan kita gunakan di latihan ini adalah buku 4 Hukum Rohani dan buku BPRK atau Bawah Pimpinan Roh Kudus. Jadi teman-teman bisa menyediakan buku BPRK-nya, baik itu yang hard copy maupun yang soft copy. Sebelum masuk ke materi ini, kembali lagi kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kita Christine, di mana teman kita Christine akan menceritakan pengalamannya ketika memberitakan Injil menggunakan buku 4 Hukum Rohani. Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Christine Desavatalia Hutajulu. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya menceritakan kesaksian saya, pengalaman saya. Sebelum saya menceritakan 4 hukum rohani, pengalaman saya ketika saya menceritakan 4 hukum rohani, dan pengalaman saya sesudah saya menceritakan 4 hukum rohani. Sebelum saya menceritakan 4 hukum rohani, saya bingung bisa atau tidak saya menceritakannya dan kepada siapa saya menceritakan 4 hukum rohani ini. Pertama kali saya menceritakan 4 hukum rohani ini kepada adik saya bernama Angel. Sebelum saya menceritakan 4 hukum rohani kepada adik saya berdoa, meminta pimpinan Tuhan agar saya bisa menceritakannya kepada adik saya. Ketika saya menceritakan 4 hukum rohani ini kepada adik saya merasa gugup. Namun, saya coba untuk tenang hingga saya selesai menceritakannya kepada adik saya. Sesudah saya menceritakan 4 hukum rohani ini kepada adik saya merasa sukacita. Ada rasa bahagia di dalam hati saya ketika saya sudah bisa menceritakan kabar baik kepada adik terkasih saya. Dari pengalaman pertama itu, kemudian saya menceritakan 4 hukum rohani ini kepada orang yang saya kenal maupun kepada yang tidak saya kenal. Dengan meminta pimpinan Roh Kudus, saya bisa melakukannya. Untuk teman-teman, ayo segera ceritakan 4 hukum rohani ini kepada keluarga, saudara-saudari, kepada teman-teman, atau kepada siapapun orangnya. Yakinlah bahwa kita bisa melakukannya dengan pimpinan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Semangat ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa kesaksian teman kita Christine yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kembali lagi, kita akan melafalkan definisi dari kesaksian yang berhasil. Kesaksian yang berhasil adalah kesaksian yang dilakukan dengan cara
mengambil prakarsa untuk berbicara tentang Kristus dalam suasana persahabatan, dalam kuasa Roh Kudus, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kita akan mempelajari pemakaian 4 pertanyaan peralihan. Sering sekali terjadi, seorang Kristen mendapat kesempatan untuk bersaksi kepada seseorang yang sebenarnya sudah siap untuk menerima Kristus. Walaupun ia ingin sekali untuk melayani orang itu, namun ia tidak mampu masuk ke dalam percakapan yang diinginkan. Contohnya, ketika kita melayani waktu KKR atau waktu WTC, atau kegiatan-kegiatan penginjilan di dalam gereja. Dan 4 pertanyaan berikut ini akan menolong kita. Pertanyaan yang pertama, kita bisa menanyakan kepada orang yang kita layani. Bagaimana pendapat saudara tentang Welcome to Campus yang baru saja kita laksanakan? Atau mungkin kita bisa menanyakan, apakah ada manfaat bagi saudara secara pribadi melalui acara ini? Atau yang ketiga, kita bisa menanyakan, apakah saudara sudah memiliki hubungan pribadi dengan Kristus? Yang keempat, kita bisa menanyakan, bersediakah saudara kalau saya jelaskan hal itu? Untuk lebih jelasnya lagi mengenai 4 pertanyaan peralihan ini, kita akan sama-sama menyaksikan video peragaan di mana peragaan ini dilakukan dengan pengandaian bahwa orang yang kita akan beritakan Injil ada dalam kegiatan Welcome to Campus atau WTC. Selamat menyaksikan. Selamat malam Kak Jen. Selamat malam. Iya, bagaimana pendapat kakak tadi tentang ibadah kita? Keren deh, luar biasa gitu. Wah, puji Tuhan. Ada nggak manfaatnya yang kakak rasakan? Ada. Ya, apakah kakak sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan, Kak? Ini belum sih. Ya, Kak. Kalau kakak bersedia, boleh nggak aku bacakan 4 hukum rohani, Kak? Ya, ini bukunya, Kak. Sudahkah Kak Jelita mendengar tentang 4 hukum rohani? Ya, saya yakin melalui video yang kita saksikan barusan menggunakan 4 pertanyaan peralihan, kita semakin mengerti bagaimana caranya melayani seseorang dalam suatu event-event tertentu. Yang kedua, pelayanan dengan buku Pimpinan Roh Kudus. Ya, ini adalah buku Pimpinan Roh Kudus. Kembali lagi saya ingatkan, untuk teman-teman menyediakan buku ini dalam bentuk hard copy maupun soft copy, supaya kita sama-sama mengerti isi dari buku ini. Ya, apa perbedaan buku 4 Hukum Rohani dan buku ini? Buku ini namanya BPRK ya teman-teman. 4HR, inti pembahasannya untuk ber-PI secara pribadi. Sedangkan BPRK, inti dari latihan pelayanan lanjutan. Artinya BPRK dibacakan kepada orang yang sudah berdoa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, namun memastikan apakah orang tersebut hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Yang perlu diperhatikan dalam membacakan buku BPRK adalah yang pertama, apakah orang yang akan dilayani telah menerima Kristus atau belum? Ya, kita ajukan pertanyaan penjajakan. Dan pelayanan dengan BPRK hanya untuk orang-orang Kristen yang telah menerima Kristus secara pribadi, namun belum mengerti tentang hidup penuh kemenangan dalam pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, berdasarkan jawaban-jawabannya terhadap pertanyaan penjajakan itu, layanilah dia dengan membacakan buku BPRK. Kemudian yang ketiga, kalau orang itu mau berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya, bimbinglah dia untuk berdoa dengan suara yang jelas berdasarkan saran doa dalam BPRK halaman ke-14. Ya, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita menyaksikan video orang yang akan dilayani, di mana orang tersebut sudah berdoa menerima Kristus, namun belum mengerti apa itu hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Hai Kak Jel. Nah ini bagaimana Kak tadi kesannya setelah mendengar firman Tuhan?
Wah, luar biasa ya tadi firman Tuhan. Jadi, puji Tuhan ya Kak. Jadi kakak baru tadi ya berdoa menerima Yesus Kak? Oh enggak sih, sebelumnya udah pernah. Wah, baik sekali Kak. Tapi aku mau menanyakan sesuatu. Apakah kakak telah mengalami kebahagiaan hidup dalam pimpinan Roh Kudus Kak? Maksudnya gimana ya? Kalau kakak bersedia, aku akan menjelaskan dari buku kecil ini ya Kak. Oh, Tiap-tiap hari dapat merupakan suatu pengalaman yang menyenangkan dan penuh kegairahan bagi setiap orang Kristen yang telah mengalami kenyataan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan yang mau hidup terus-menerus di bawah pimpinan anugerahnya. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa ada 3 macam manusia, yaitu yang pertama, orang duniawi atau orang yang tidak atau belum menerima Kristus Kak. Kita bisa lihat di sini ada lingkaran ya Kak. Ini lingkaran kehidupan kita. A itu si aku bertahta dalam hidup. Tanda salib itu Kristus di luar kehidupan. Nah, tanda titik ini semua keinginan dikuasai oleh diri sendiri, berakhir dengan kekacauan dan kekecewaan. Itu orang yang dikuasai oleh diri sendiri Kak. Nah, tetapi semua manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Itu tertulis di 1 Korintus 2 ayat 14 kan. Nah, kemudian yang kedua, orang Kristen rohani. Orang yang dikuasai oleh Kristus. Ini lingkaran kehidupan tadi ya Kak. Tanda salib Kristus bertahta dalam hidup. A, si aku turun tahta. Dan titik-titik tadi, semua keinginan dipimpin oleh Tuhan dan menghasilkan keserasian sesuai dengan rencana Tuhan. Kakak boleh bacakan 1 Korintus 2 ayat 15 Kak? Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. 1 Korintus 2 ayat 15. Iya Kak. Kita lanjutkan untuk yang ketiga ya Kak. Orang Kristen yang hidup di dalam tabiat duniawi. Ini adalah orang yang telah menerima Kristus, tetapi tidak membiarkan Kristus menguasai hidupnya Kak. Orang yang dikuasai oleh diri sendiri. Jadi kembali kita melihat lingkaran kehidupan ini ya Kak. Si A itu tadi yang bertahta di dalam hatinya. Si aku bertahta dalam hidup. Kemudian tanda salib, Kristus turun tahta. Dan titik-titik itu tadi, semua keinginan dikuasai oleh diri sendiri berakhir dengan kekacauan. Di 1 Korintus 3 ayat 1-3, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya, yang manakah di antara ketiga macam manusia itu yang menggambarkan kehidupan kakak sekarang? Kadang-kadang sih deh, kadang yang kedua, kadang yang ketiga. Ya Kak, di sini ada pertanyaan satu lagi. Apakah kakak ingin menjadi seorang Kristen rohani yang dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus sekarang ini juga Kak? Ya, jika demikian Kak, ucapkanlah doa ini sekarang juga supaya Roh Kudus memenuhi hati dan hidup kakak sebagaimana telah dijanjikan Kak. Kalau boleh, kakak berdoa mengeluarkan suara supaya aku juga mengetahuinya Kak. Silakan berdoa ya Kak. Ya Bapa, saya memerlukan Engkau. Saya mengakui bahwa selama ini saya telah mengatur diri saya sendiri tanpa Engkau. Dan oleh karena itu, saya telah berdosa. Saya mengakui dosa-dosa saya, dan sekarang ini saya minta agar Roh Kudus menguasai dan bertahta dalam hidupku. Penuhilah saya dengan Roh Kudus sebagaimana perintah-Mu kepada saya, dan sesuai dengan janji-Mu di dalam firman-Mu, bahwa Engkau akan melakukannya jika saya memohonkan dengan iman. Dan sekarang, ya Bapa, sebagai suatu pernyataan iman, saya mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memenuhi hidupku dengan Roh Kudus. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana kakak dapat mengetahui bahwa kakak telah dipenuhi dengan Roh Kudus? Apakah
telah meminta agar Tuhan Allah memenuhi hati kakak dengan Roh Kudus? Apakah kakak jujur dalam hal ini, Kak? Apakah kakak sekarang telah dipenuhi dengan Roh Kudus? Berdasarkan apakah kakak mengetahui hal ini, Kak? Sesuai dengan janji dan perintahnya. Tak benar ya, Kak? Janganlah bergantung pada perasaan kakak. Janganlah kakak bergantung pada perasaan, melainkan bersandarlah pada janji Tuhan. Orang Kristen hidup karena imannya kepada Tuhan dan firman-Nya. Bahkan kereta api di bawah ini menggambarkan hubungan antara kenyataan Tuhan dan firman-Nya, iman, kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya, dan perasaan akibat dari iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kereta api dapat terus berjalan dengan atau tanpa gerbong penumpang, Kak, asal saja batu bara dimasukkan ke dalam lokomotif. Sebaliknya, adalah mustahil untuk menjalankan kereta api dengan bergantung pada gerbong penumpang, karena gerbong penumpang ini sama sekali tidak mempunyai tenaga penggerak. Demikian pula sebagai orang Kristen, janganlah kita bergantung pada perasaan, melainkan hendaklah iman kita didasarkan pada kesetiaan Tuhan dan janji-janji dalam firman-Nya. Bagaimana berjalan dalam Roh Kudus? Iman, yaitu ketaatan akan Allah dan firman-Nya, merupakan syarat mutlak bagi orang Kristen untuk dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Jadi, apabila kakak taat akan Kristus saat demi saat, maka kakak boleh bacakan. Hidup saudara akan menghasilkan buah roh dan makin hari makin menyertai Kristus. Yang kedua, saudara akan lebih menghayati arti doa dan permintaan. Yang ketiga, saudara akan memperoleh kuasa Tuhan dalam bersaksi. Yang keempat, saudara akan siap dalam peperangan rohani melawan dunia ini, keinginan daging dan iblis. Kemudian yang terakhir, saudara akan mengalami kuasa Allah dalam mengatasi pencobaan dan dosa. Selanjutnya, pelepasan rohani. Dengan iman, kakak dapat terus-menerus mengalami kasih dan pengampunan Allah. Walaupun kakak sedang berjalan dalam Roh Kudus, namun apabila kakak teringat bahwa ada segi kehidupan kakak yang tidak memuaskan hati Tuhan, baik dalam sikap hati maupun dalam tindakan, hendaknya kakak mengucap syukur bahwa Allah telah mengampuni dosa kakak pada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib, kemudian dengan iman hendaknya kakak berpegang teguh pada kasih dan pengampunan Allah, lalu terus-menerus hidup dalam persekutuan dengan Dia, Kak. Apabila kakak merebut kembali tahta kehidupan kakak karena jatuh dalam dosa, hendaknya kakak melakukan pernapasan rohani. Pernapasan rohani adalah latihan iman yang memungkinkan kakak senantiasa mengalami kasih dan pengampunan Allah dari saat ke saat. Kakak boleh bacakan yang pertama. Menghembuskan nafas, mengeluarkan udara kotor, mengaku dosa, sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Pengakuan dosa meliputi pertobatan, yaitu perubahan dalam sikap hati dan tindakan. Yang kedua, Kak. Menarik nafas, menghirup udara yang bersih, menyerahkan kembali tahta kehidupan saudara kepada Kristus, dan menerima kepenuhan Roh Kudus. Yakinlah bahwa sekarang Roh Kudus mengendalikan hidup saudara sesuai dengan perintahnya dalam Efesus 5 ayat 18 dan janjinya dalam 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Ya, jadi kita dapat melakukan pernapasan secara rohani ini ya, Kak. Ringkasan tentang bagaimana berjalan di dalam roh dari saat ke saat. Jikalau kita telah membukakan Roh Kudus di dalam perjalanan hidup kita, kuasa Allah dapat kita terima kembali dengan mengikuti petunjuk ini. Yang pertama itu, Kak, akuilah dosa kakak. Dosa apapun itu sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9, Kak. Yang kedua, kemudian sebagai pernyataan iman, bersyukurlah kepada Tuhan Allah bahwa Ia telah mengampuni dan menyucikan kakak sesuai dengan janjinya. Yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kakak telah dipenuhi kembali dengan rohnya, pengakuan disertai atau penyerahan, tahta kehidupan untuk dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, bersama dengan dipenuhi dengan roh. Iman kakak berkenan pada Tuhan. Yang keempat, bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus karena Ia tetap berdiam di dalam hidup kakak serta mencari dan menyelamatkan orang sesat melalui kakak.
Ingatlah, Tuhan Yesus telah berjanji bahwa jikalau kita mengikut Dia, maka Ia akan menjadikan kita penjala orang. Bukti bahwa kita adalah pengikutnya ialah dengan mengeluarkan banyak buah. Itu terdapat dalam Matius 4 ayat 19 dan Yohanes 15 ayat 84. Untuk ini, maka Roh Kudus telah memberikan kuasanya kepada kita. Itu di Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Jikalau isi buku kecil ini benar-benar telah bermanfaat bagi kakak, harap kakak memberikannya atau lebih baik membacakannya kepada saudara-saudara yang lain, Kak. Ya, terima kasih ya, Kak, untuk waktunya. Sampai bertemu kembali. Ini, Kak. Terima kasih. Kita sudah banyak belajar melalui latihan dasar 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana caranya memberitakan Injil menggunakan buku 4 Hukum Rohani dan BPRK. Selanjutnya, kita masuk ke latihan dasar 5. Di mana latihan ini kita sama-sama diajak untuk menyusun strategi pribadi sebagai pedoman di dalam usaha membantu menggenapkan amanat agung. Mari sama-sama kembali kita melafalkan definisi kesaksian yang berhasil. Kesaksian yang berhasil adalah kesaksian yang dilakukan dengan cara mengambil prakarsa untuk berbicara tentang Kristus dalam suasana persahabatan, dalam kuasa Roh Kudus, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ya, untuk kembali mengingatkan kita lagi, mari sama-sama kita menghafalkan kembali 4 hukum rohani. Hukum yang pertama, Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai rencana yang indah dalam hidup saudara. Supaya semakin melekat, mari sama-sama kita melakukan pengulangan dan penghafalan 4 hukum rohani. Ya, hukum yang pertama, Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai rencana yang indah bagi hidup saudara. Hukum yang kedua, manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Hukum yang ketiga, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Melalui Dia, saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi saudara. Hukum yang keempat, kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Dengan demikian kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Selanjutnya kita akan sama-sama mempelajari prioritas dan rencana Allah bagi setiap orang Kristen. Apa prioritas Allah? Prioritas Allah ada di Matius 28 ayat 18-20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini sering kita sebut dengan amanat agung. Jadi prioritas Allah adalah amanat agung. Kemudian rencana Allah. Setiap orang Kristen membantu melaksanakan amanat agung dengan cara multiplikasi rohani. Dan ayat yang mendasarinya ada di 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya, kita diingatkan bahwa prioritas Allah adalah amanat agung. Dan rencana Allah adalah multiplikasi rohani, di mana setiap orang Kristen membantu melaksanakan amanat agung. Kita sama-sama sudah mengetahui bahwa rencana Allah adalah setiap orang Kristen membantu menggenapkan amanat agung. Dan apa cara yang dilakukan? Yaitu penginjilan. Dan penginjilan ini biasanya dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama adalah penginjilan penambahan, di mana satu orang menjumpai orang lainnya untuk memberitakan tentang kabar keselamatan. Contohnya saya menceritakan Injil kepada satu orang, kepada si A, si B, dan si C. Dapat kita bayangkan, membutuhkan waktu cukup lama
untuk dapat menceritakan Injil ini kepada banyak orang. Maka dari itu, tidak cukup untuk memenangkan dunia bagi Kristus menggunakan metode ini. Kemudian metode yang kedua adalah multiplikasi rohani, yaitu metode penginjilan yang dirasa sangat efektif untuk memenangkan dunia bagi Kristus. Dan dasar firman Tuhannya adalah 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu juga kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya, perkataan ini disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, di mana Paulus memberitakan Injil kepada Timotius. Kemudian Timotius memberitakan Injil kepada orang-orang yang dapat dipercaya yang juga cakap mengajar. Dan orang-orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar ini juga membagikannya kepada orang-orang lain. Dapat dibayangkan, ketika orang-orang lain ini juga menceritakan Injil, akan semakin banyak orang lagi yang menceritakan tentang Injil. Dan melalui metode inilah, saat ini kita boleh mendengarkan Injil dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, ada pun bentuk-bentuk bimbingan lanjutan atau bentuk-bentuk bimbingan ketika kita sudah memberitakan Injil kepada orang lain, kemudian kita masuk ke dalam kelompok pemuridan. Yang pertama adalah bimbingan lanjutan secara pribadi, di mana kita hanya melayani atau memberikan satu orang. Ada juga bimbingan lanjutan secara kelompok, mungkin 2-3 orang. Dan yang selanjutnya adalah kelompok pemuridan, lebih besar dari bimbingan lanjutan secara kelompok. Ya, setiap orang atau setiap pribadi adalah unik. Ia mempunyai lingkungan pengaruh yang khusus, sehingga ia tidak dapat diganti oleh orang lain. Ya, saya yakin kita punya lingkup pengaruh masing-masing. Mungkin satu orang berada dalam organisasi kesukuannya, organisasi dalam kampusnya, pasti memiliki lingkungan pengaruh yang berbeda-beda. Namun, ketika kita memiliki lingkungan pengaruh yang berbeda-beda, seharusnya menjadi kesempatan bagi kita untuk menceritakan Injil kepada lebih banyak orang lain. Maka dari itu, mari sama-sama kita melihat tabel ini. Ya, mari kita melihat, melis tetangga, kampus, sekolah, kantor, gereja, masyarakat, dan lain-lain, atau organisasi-organisasi yang kita miliki, kita list, kemudian kita checklist. Pelayanan mana yang ingin akan kita lakukan? Apakah kita ingin memberitakan Injil secara personal atau dengan penambahan, atau kita ingin melipat gandakan, atau melakukan pemuridan melalui lingkup pengaruh kita masing-masing. Ya, untuk strategi ini, mari sama-sama kita mendoakan supaya kita boleh diberikan hikmat dan kepintaran, supaya kita boleh menjadi garam dan terang di tengah lingkup pengaruh kita masing-masing. Ya, demikianlah untuk latihan dasar 1-5. Kiranya teman-teman tetap semangat dalam memberitakan Injil di lingkup pengaruh masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, perkenalkan, nama saya Putra Syanipar. Saya adalah salah satu mahasiswa di Politeknik Jambi. Pada kesempatan ini, saya mau menceritakan pengalaman saya tentang melakukan pelayanan penginjilan PI atau PA yang dilakukan di lapangan atau di lingkungan kampus yang dilakukan secara langsung maupun online. Saya mengikuti atau melakukan pelayanan penginjilan ini itu ketika saya mulai mengikuti bergabung dalam tim pelayanan LPMI Jambi. Tentu banyak hal yang saya jumpai, banyak hal baru yang saya lakukan dan yang saya rasakan. Saya merasa bersukacita ketika saya mampu dapat melayani, menjangkau jiwa-jiwa yang rindu mau bertumbuh bersama dalam Kristus. Namun ada hal juga yang membuat saya merasa sedih, yaitu saya juga banyak mendapatkan penolakan. Saya banyak menerima penolakan dari setiap teman-teman yang mau hendak saya layani. Ketika saya mau mencoba melayani mereka, menjumpai mereka, ada yang merasa sibuk sendiri, ada yang cuek, ada yang tak acuh, bahkan ada yang merasa risih dan menolak kehadiran saya.
Dan itu juga yang terkadang membuat saya merasa sedih, yang membuat saya merasa gagal dalam pelayanan saya. Namun, dengan pimpinan Roh Kudus, saya berserah, saya mencoba lagi, terus berusaha, mencoba dari awal, mencari cara baru untuk melayani di lapangan, dan berkat dukungan dari teman-teman tim pelayanan di LPMI dan kakak abang rohani, itulah yang membuat saya tetap semangat pada saat ini. Karena tugas kita adalah menceritakan, dan mereka mau menerima atau tidak, mereka mau bertumbuh atau tidak, itu biarlah kita serahkan kepada Roh Kudus. Jadi, untuk teman-teman yang mengikuti LPM pada saat ini, yang mulai untuk melakukan penginjilan PI atau PA di lapangan, di kampus teman-teman masing-masing, tetaplah semangat. Apapun yang teman-teman lakukan, apapun nanti respon dari teman-teman yang mau teman-teman layani, tetaplah semangat. Walaupun ada penolakan, percayalah, ketika teman-teman mau berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka teman-teman akan diperlengkapi, teman-teman akan dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Tetap semangat dalam pelayanan, dalam melakukan penginjilan PI dan PA. Jadilah berkat dan terang di tengah-tengah lingkungan kampus kita. Semangat, Tuhan Yesus memberkati.